Sesaat lagi akan kita ikuti rangkaian program Back to School, talk show keindonesiaan dengan tema Sekolah di Ujung Negeri Mengubah Perundungan dengan Pelukan. Ya Allah yang Maha Baik, kami bersyukur untuk semua anugerah ini, terutama untuk kegiatan, khususnya dari tim RRI Atambua, yang kini menghadiri sekolah kami di lembaga tercinta Pohomane ini, untuk membangun dan juga bekerja sama yang baik demi membangun masa depan anak. Semoga Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk hadir bersama kami selama kegiatan kami berlangsung. Kiranya Roh Kudus-Mu menumpangi tangan kasih-Mu, sehingga kegiatan kami hari ini dapat berjalan sesuai dengan rencana-Mu sendiri. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa, Kamu masih mengikuti talk show keindonesiaan Back to School. Kamu masih mengikuti talk show keindonesiaan Back to School. Kita sambut, ini dia pembawa acara, Rantia Suparji. Selamat siang adik-adik, apa kabarnya semua? Oke, kayaknya kurang semangat. Sekali lagi, apa kabar adik-adik semuanya? Sehat, semangat, luar biasa. Oke,
Jangan lupa bahagia juga ya untuk kita semua di siang hari ini. Ya, baik adik-adik, perkenalkan saya Rentia Suparji dan senang sekali rasanya kembali hadir dalam program Talk Show Keindonesiaan RRI Back to School. Dan tak lupa juga Katia ya, mau mengucapkan untuk adik-adik, untuk Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan juga singkatnya seluruh keluarga besar dari SDN Pohomane, karena sudah menyambut kedatangan kami dengan penuh kehangatan. Tadi di luar kita disambut dengan tarian Likurailo. Terima kasih dan beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua siang hari ini. Iya, tidak disangka-sangka ya disambut dengan tarian yang begitu wah. Oke, dan adik-adik semua, Katia mau tanya dulu. Apa yang terlintas di pikiran kalian kalau mendengar kata sekolah? Benar. Oke, apa lagi? Masih ada jawaban yang lain? Oke, belajar, bermain, meraih cita-cita, dan kalau kita dengar kata sekolah, punya sahabat, punya teman, iya kan? Oke, dan sekolah itu merupakan salah satu tempat yang membuat kita tuh merasa aman, merasa nyaman, dan juga dapat diterima. Tapi kenyataannya adik-adik, ada di antara adik-adik mungkin di luar sana yang masih merasa takut untuk datang ke sekolah. Takut karena apa? Benar. Apa lagi? Diejek. Apa lagi? Hah? Dipukul? Emang ada yang dipukul? Oke, kita mau kupas itu sebentar kata dipukul ya, tunggu saja. Oke, yang pastinya ada yang takut diejek, takut dikucilkan, takut diperlakukan dengan tidak benar sekali. Nah, lewat tema sekolah di ujung negeri mengubah perundungan menjadi pelukan. Siang hari ini Katia mau ajak adik-adik semua untuk bersama-sama ya kita mengikuti, menyimak obrolan santai siang hari ini. Kita akan mencari solusi, kita akan menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Bukan mencari siapa yang salah di sini ya adik-adik ya. Dan tentunya Katia tidak sendiri karena Katia bakal barengan sama 3 narasumber kita yang sudah ready. Katia mau perkenalkan dulu, sudah siap? Oke, kita kenalan dulu sama 3 narasumber kita sambut dulu. Ada siapa di sana? Silakan Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu masuk. Oke, silakan. Mungkin kita langsung mengambil tempat ya adik-adik ya. Oke, kita ambil tempat. Oke. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir siang hari ini. Kita akan mendengarkan ya solusi dan juga pandangan yang berbeda dari ketiga narasumber kita siang hari ini. Tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu. Mungkin dari Bapak yang paling ganteng di ujung kiri saya, silakan mic-nya Bapak. Iya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, Katia. Nama saya Robinson Alberto Uju, biasa dipanggil Pak Robi. Saya menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN Pohomane. Terima kasih. Wow, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Kepala Sekolah. Ini paling terganteng. Ya, lanjut lagi ada Bapak siapa? Silakan Bapak. Mungkin masing-masing pegang mic aja deh ya. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Antonius Bau, biasa dipanggil Anton. Saya di sini menjabat sebagai sekretaris desa. Terima kasih. Oke, selanjutnya silakan Mama. Baik, terima kasih Katia. Siap. Untuk RRI yang selalu menyiarkan berita-berita yang sangat baik untuk kita di seluruh Indonesia. Saya namanya Filomena Loe, biasa dipanggil Mama Filo atau Ibu Filo. Saya dari Pelangi Batas. Di mana ada pelangi, pasti anak-anak pasti senang melihat pelangi. Terima kasih Katia. Oke, sama-sama. Mama tidak bosan toh datang di RRI terus ya. Sangat. Karena RRI ini bisa selalu mengudara. Ya, jelas. Gitu. Sekali di udara Membawa tetap di berita. Udara. Tetap di udara. Oke, luar biasa ya. Mungkin Bapak Ibu adik-adik, Bapak Mama kita mulai obrolannya ya. Tadi di opening kan udah tanya nih sama adik-adik ya. Ada yang masih takut datang ke sekolah. Kenapa? Katanya takut diejek, dikucilkan. Ada yang bilang dipukul nih, Pak Robi. Ada yang jawab bilang dipukul nih. Ketemu kupas siang-siang nih ya. Oke, jadi ketika candaan mulai menyakitkan. Kadang orang terlintas di pikiran orang kalau orang mau bilang, itu cuman bercanda. Tapi kita tidak tahu ya, ketika bercanda, tapi kata-katanya itu menyakitkan.
Walaupun dia tertawa ya adik-adik ya. Pernah merasakan begitu di lingkungan sekolah? Dia bercanda sama kamu tapi kata-katanya itu menjengkelkan. Ada? Pernah merasa? Dong jawab loyo-loyo nih. Ada tidak? Oke. Subak Puji Hussein. Tuhan ya Katia, di Amin. SD Fohomane tidak ada. Tetapi sebentar mendengarkan penjelasan dari Mama dan Bapak. Oke, mungkin kita mulai dari Bapak Robi ya, selaku kepala sekolah. Menurut Bapak, apakah perundungan masih menjadi tantangan di lingkungan sekolah Fohomane ini, Pak? Iya, sejauh ini perundungan masih menjadi tantangan terbesar. Di mana anak-anak kadang datang sekolah, ada yang tidak datang karena takut. Takut apa? Takut diejek. Terus ada juga yang mungkin trauma dari keluarga. Sehingga mereka datang sampai sini kalau misalnya guru atau teman lain baru bentak sedikit saja sudah ciut mentalnya. Seperti itu. Oke, nah bentuk seperti apa sih yang paling sering muncul tuh di kalangan siswa sini, Pak? Iya, yang kita kenal itu perundungan ada 5 jenis ya. Tapi yang paling banyak terjadi adalah perundungan verbal dan fisik di sini. Fisik itu bukan mereka mau baku pukul, tidak, tetapi secara spontan. Secara spontan itu biasanya terjadi di kelas-kelas rendah. Karena mereka biasanya itu yang tadi bilang main gila, candaan. Nah, tiba-tiba tangan sudah naik di kepala teman, tiba-tiba sudah tampar. Kenapa lu pukul saya? Respon katanya. Refleks gitu. Terus kadang juga sering mereka bilang main gila main gila, tapi mereka tidak tahu akibat dari hasil main gilanya itu seperti apa. Kemudian perundungan secara verbal. Ada yang mengatakan ini gendut. Kadang kalau pakai di sini kan mereka sering pakai bahasa setempat. Kadang bilang matan soren bot, mata sebelahnya besar. Kadang bilang kepala besar. Ada yang bilang botak. Pokoknya adalah istilah-istilah mereka yang membuat teman itu kadang ketika diomong bilang gendut atau boko, mereka langsung nangis. Nah, itu sering terjadi di sini seperti itu, Kak. Adik-adik, saya mau tanya nih, ada di antara kalian yang sering baku ejek begitu? Ayo, ngaku, coba. Ada? Lu rambut botak, lu kurus, lu hitam. Ada? Oh, ada. Pak, jujur di sini ada pembulian gitu, perundungan? Ada. Kalau Ada. untuk yang kelas rendah, iya. Kalau Ada. untuk yang kelas tinggi, sekarang mereka sudah sadar. Bagaimana kami dari sekolah itu memberikan satu pencerahan untuk mereka, di mana bahwasanya perempuan dan laki-laki itu adalah sama. Jadi ketika teman saya mempunyai kekurangan, itulah kekurangan saya juga. Sehingga mereka tidak saling seperti itu. Kalau kelas awal iya, karena mereka belum paham tentang bagaimana yang namanya pembulian. Oke, dari Bapak Kepala Sekolah kita ke Mama Vilo dulu ya. Oke, ini Boleh. sih yang saya tunggu-tunggu dari tadi Mama. Nanti keluar baru ketemu curhat Mak ya. Oke, dari pengalaman Mama sebagai seorang aktivis perempuan, terus pemerhati anak, kapan sebuah candaan itu tuh bisa disebut sebagai bentuk perundungan, pembulian gitu? Baik, Katia, ketika candaan itu dijadikan perundungan, anak itu datang ke sekolah sudah takut. Itu pasti sudah terjadi. Nah, pada saat di rumah, dia juga tidak menceritakan hal ini kepada orang tua. Artinya respon orang tua juga harus ada terhadap anak tersebut. Karena di sekolah, guru-guru, Pak Robi, hampir minim ya untuk melihat yang namanya perundungan atau bully. Karena pasti memperhatikan anak secara keseluruhan di dalam kelas. Ketika di luar terjadi hal-hal perundungan itu sulit untuk dijangkau oleh guru. Jadi tidak tahu kalau anak ini murung karena penyebabnya itu. Kita bisa melihat bahwa mungkin dia tidak makan, mungkin dia tidak ada hal yang lain, tetapi ternyata ada perundungan yang terjadi terhadap anak. Dampaknya besar sekali Katia yang jelasnya bahwa psikis anak untuk ke depan berkembang itu sudah agak susah. Nah, ini yang menjadi perhatian dari sekolah ketika anak-anak mendapat perundungan. Jadi kalau misalnya satu kelas ada 15 anak, kalau ada yang murung sama sekali, saya mengusulkan untuk guru melihat secara pribadi, memanggil untuk menanyakan. Tapi kadang anak tidak menceritakan dan besar harapan saya untuk tidak memaksakan.
Tetapi biarlah seperti air mengalir untuk dia menceritakan sendiri. Dengan dia menceritakan sendiri bahwa dia bisa menerima itu dan dia bisa memulihkan sendiri psikisnya. Ketika kalau kita memaksakan, maka itu akan tidak akan nampak untuk dia merubah. Jadi begitu juga Ina Amasia, kalau mama dan bapak di rumah juga, kalau misalnya dia pulang, dia lapor, dia bilang tadi ada anak yang menyatakan seperti ini. Dulu saya masih SD, orang panggil saya begini, kribobo, kan rambut saya keriting. Hela tambah panjang, lepas terputar. Jadi hela itu tarik tambah panjang, dia terlepas di keriting. Nah, jadi itu terus saya pulang menceritakan itu kepada mama saya. Mama saya itu marah saya, ih, kau ini takut bikin apa? Jangan takut begitu. Karena mama saya ngajarnya di SD 2, saya di Tanah Merah. Sekarang saya jalan. Jadi akhirnya bapak saya yang bilang begini waktu itu, jangan tanya dia. Kalau dia sudah mampu untuk menerima itu boleh, kalau tidak jangan. Saya merasa takut di sekolah, adik-adik. Takut sekali mau ke sekolah. Karena guru dulu juga itu papannya itu besar sekali untuk pukul kita. Guru sekarang tidak boleh pukul. Ada yang kena pukul kah? Tidak Pintar. Nah, jadi kalau anak-anak mendapat perundungan atau bully di sekolah, pulang jangan langsung tanya. Tanya dia di sekolah itu buat apa? Apa saja yang diajarkan, ada PR tidak, ada buat apa, tanya. Tapi kalau dia sampai tidak mau menceritakan, berarti mama dan bapak tuh harus datang berkoordinasi dengan guru. Sepo anak, lo tuh tadi tidak mau cerita. Karena lo tuh merasa mungkin ada hal yang ingin coba tanya dulu, jangan sampai dia pun teman-teman di sini ada pukul dia kah, ada bully dia kah, karena bully omong itu lebih pedis daripada pukul. Kalau itu dia akan terbawa di dia punya dasar hati. Itu namanya trauma healing, trauma yang dibawa, dasar hati yang dia akan bawa terus. Bully itu. Jadi atau anak-anak biasanya ingusnya, minta maaf, ingusnya ada 2 di sini. Nah, itu menjadi tempat untuk kena ejek, kena olok. Nah, itu juga membuat mereka sulit untuk datang sekolah. Nah, kewajiban kita bahwa kita orang tua juga harus bicara dengan guru terkait hal-hal yang menurut kita itu hal biasa. Tetapi anak itu akan tertekan dengan persoalan-persoalan seperti itu. Begitu Katia. Oke, Mak, saya mau tanya dulu. Kalau seandainya di antara adik-adik di sini yang biasanya diejek, itu solusinya apa tuh untuk mereka? Nah, solusinya adik-adik harus terbuka. Kalau misalnya Nando ada olok Lotu, berarti harus omong. Lotu harus omong ke Pak Guru atau ada wali kelas toh? Nah, sampaikan ke wali kelas. Nando kemarin ada omong saya begini-begini. Atau Nando tukang pukul saya. Tarik saya punya rambut. Ya, itu harus disampaikan ke Pak Guru supaya Pak Guru panggil, kita urus baik-baik sehingga tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu. Karena nanti itu akan terbawa. Nando merasa dia besar, jadi dia bisa olok lotu, jadi dia akan melakukan terus. Maka harus menyampaikan. Jangan sampaikan ke teman, tapi harus sampaikan ke guru untuk cari supaya Nando tidak melakukan lagi atau teman-teman lain juga tidak melakukan lagi. Karena Katia, biasanya satu anak kena bully dan proses itu dibiarkan Pak Kepala Sekolah, yang lain juga akan turut serta untuk melakukan pembulian terhadap ini secara verbal tadi. Jadi itu akan terus dan itu akan mempengaruhi psikis anak ke depan. Jadi tumbuh kembang anak itu menjadi fondasi dasar masa depan anak ke depan. Dan itu tugas dan tanggung jawab kita semua. Dan terima kasih RRI untuk ini. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Mama Vilo dan Bapak Kepala Sekolah. Oke, kita ke Bapak Anto dulu. Bapak sudah mendengarkan contohnya dari Nando dan Lotu. Lotu, lu hitam, lu jelek. Permisi ya adik-adik, itu salah satu contoh. Itu adalah mengejek atau merendahkan sesama teman. Apakah hal seperti ini sering dianggap hal biasa, Pak Anto? Apakah dianggap biasa? Ya, biasa di masyarakat itu dianggap biasa. Oh, dianggap biasa ya. Walaupun Jadi, sebenarnya itu tidak baik sih sebenarnya. Ya,
memang dampaknya tidak baik. Mm-mm. Tapi kalau sudah jadi kebiasaan di masyarakat itu, jadi dia nama lengkap itu saya contohkan Antonius Bau. Jadi di sini panggil, Bau, oh Bande B, Bau, mau mana? Ya, jadi di sini bahwa panggilan saja itu sudah menjadi kebiasaan. Ya, jadi di mata sesama kita itu ya anggap biasa. Tapi kalau pada kebersamaan mereka itu, jadi dianggap bahwa oh dia itu sudah di bawah. Ya, jadi inilah kalau di masyarakat itu hal-hal kecil ini yang menjadi kebiasaan sehingga bisa berdampak pada di sekolah dan akan terbawa terus. Seperti itu. Berarti ini lingkungan sekitar memang sangat mempengaruhi ya hal-hal seperti ini. Bukan di Fohomane, kami di kota orang panggil marga Bapak. Iya, weh Suparji lu mau mana? Kasihan itu Bapak pun nama padahal. Hanya VI marga saja. Teman-teman juga pasti semua rasa toh waktu masih kecil toh. Iya, orang tidak panggil kita pun nama, panggil kita pun orang tua pun nama. Ya walaupun sebenarnya itu tidak sopan ya. Itu kan Bapak Mama punya nama. Tapi mungkin terbiasa ya. Oke, dan solusinya apa tuh Bapak? Kita harus menghilangkan dengan hal-hal seperti itu yang dianggap biasa. Jadi bahwa kita seperti yang tadi disampaikan bahwa merendahkan dan mengejek atau mengolok itu adalah hal yang sudah tren di sini yang sekarang ya orang bilang bully atau yang sekarang lagi tren itu. Jadi ini yang kita antisipasi. Dalam masyarakat ini semuanya itu berawal dari kita masyarakat, kelompok masyarakat, dan juga kita terbawa dari unsur keluarga. Jadi dalam keluarga ini dasar dari anak ini ada yang orang tuanya lengkap. Kita mau bilang dia terlahir orang tuanya ada bapak dan mama, ada yang orang tuanya hanya cuma mama saja, bapaknya tidak ada. Ada yang merantau, orang tuanya merantau. Jadi anaknya ditinggalkan ke neneknya atau keluarga yang lain. Ya, di sini adalah dasar pendidikan yang sudah salah. Ya. Hal yang pertama yang kita perlukan adalah kasih sayang orang tua. Kalau memang orang tuanya sudah merantau, dititipkan kepada keluarga atau neneknya. Nah, disinilah sudah menjadi kekurangan bagi pertumbuhan anak itu sendiri. Jadi kembali kepada kami sebagai masyarakat, hal-hal ini yang perlu diantisipasi dan juga untuk anak. Jadi terlebih kalau yang punya orang tua yang sudah lengkap, hal-hal ini yang kita perlu rawat, kita perlu jaga. Hak kasih sayang itu yang penting untuk anak sehingga dia terbawa ke lingkungan yang lain, ke sekolah. Dasar ini yang sudah melekat untuk dirinya sendiri. Jadi mungkin sekian dari saya. Oke, baik. Jadi dari penjelasan Bapak Robi, ya Bapak Anto dan Mama Filo, mengejek, merendahkan, pokoknya lingkungan sekitar itu sangat mempengaruhi. Kembali kepada kita masyarakat, orang tua, bagaimana kita mengajarkan. Semua itu dari dalam rumah ya. Dari keluarga paling inti gitu ya, saling itu yang paling mempengaruhi ya. Oke, kita sudah berbicara ya adik-adik semua tadi, mulai dari candaan yang menyakitkan walaupun itu hal sepele seperti mengejek Nando dengan Lotu tadi contohnya ya. Kita akan mencari tahu ketika perundungan ini kalau sudah terjadi ya, sudah terjadi, siapa yang bergerak, siapa yang harus bertanggung jawab. Ini misalkan sudah terjadi ya Pak ya. Nah seringkali kita saling menunggu karena ada yang berharap sekolah menyelesaikan, orang tua juga menunggu, sedangkan korbannya cuman diam. Kira-kira siapa yang akan menyelesaikan? Padahal kita sendiri bisa berperan dalam permasalahan itu. Dari Pak Robi lagi, ketika sekolah mengetahui ya Pak ada kasus perundungan, langkah apa yang langsung dilakukan? Baik, kalau di sekolah sendiri kita punya SOP ya, SOP tentang anti bullying, di mana di dalamnya pelaku bullying itu sendiri akan bukan diberi hukuman, tetapi diberikan satu tindakan supaya bisa sadar dan tidak berbuat lagi. Contoh tindakannya mungkin dengan bagaimana
dia melangkahi kesepakatan. Yang pertama kesepakatan kelas dulu. Di dalam kesepakatan kelas itu sudah ada yang namanya anti billing. Ya, di dalamnya contoh. Misalnya kalau kesepakatan kelas itu beda dengan aturan kelas. Kalau aturan itu dibuat oleh satu orang, kalau kesepakatan oleh semua di dalam kelas itu sendiri. Nah, mungkin di dalam situ contohnya berbicara sopan atau tidak berbicara jika dipersilahkan. Nah, di sini di dalamnya ada budaya positif. Budaya positif di mana siswa itu sendiri dilatih untuk bagaimana menghargai diri. Menghargai diri. Nah, dari kesepakatan kelas ini akan naik lagi menjadi kesepakatan sekolah, di mana pelaku dari billing ini sendiri, dia contohnya ya, kalau dia tadi dia ejek teman, nah berarti dia akan diberi satu efek jera. Contohnya mungkin berdoa di taman doa, atau dia kita pertemukan dengan korban tadi dan mereka harus saling memaafkan. Tetapi sebelum saling memaafkan, mungkin guru wali kelas ini sendiri yang berperan untuk bagaimana memberikan pencerahan kepada siswa supaya jangan lagi. Nah, yang berikut mungkin ada juga yang tulis, saya tidak begini lagi ya. Di dalam itu ada, nanti kan mungkin mereka pihak pelaku dengan korban bisa tanda tangan supaya kalau buat lagi ini ada suratnya. Dan ini yang akan kami sampaikan kepada orang tua di akhir semester atau per 3 bulan, biasanya begitu. Kalau anak ini dia sering begini, sering bully temannya, ini ibu kami punya buktinya. Nah, di situ juga ada buku untuk setiap wali kelas, itu buku buku siswa yang di dalamnya tuh setiap hari mereka mencatat kejadian yang terjadi di sekolah. Jadi kita punya bukti sebelum kita sampaikan kepada orang tua, seperti itu. Nah, Pak Robi, bagaimana ya sekolah itu memastikan kalau setiap anak itu merasa aman dan nyaman, selain seperti yang Bapak katakan itu. Kayak dong datang sekolah tuh dong kayak selalu aman, ceria, kayak tidak takut diejek begitu. Iya. Yang pertama, bahwa yang perlu ditandaskan di sekolah oleh setiap guru kelasnya, setiap wali kelasnya adalah bagaimana mereka itu harus saling menganggap saudara dan saudari di sekolah. Yang berikut, mereka itu adalah wanita dan pria yang diciptakan sama, tidak ada kekurangan satu apapun. Jika wanita memiliki kekurangan, maka itu menjadi kekurangan pria juga. Sehingga mereka akan malu untuk saling bullying. Terus yang berikut, ada games-games tertentu yang diberikan kepada mereka oleh guru kelas mereka, di mana supaya mereka itu bisa saling menghargai. Contohnya mungkin dengan games, kalau ceweknya biasanya sikidoka di sini, kalau cowoknya kan lempar gasing. Nah, di situ mereka akan diberikan contoh. Jadi kalau yang permainan cewek apa bisa dimainkan oleh cowok. Nah, kalau seperti ini kira-kira apakah masih ada kekurangan di antara kalian? Nah, kita sering memberikan pertanyaan pemantik berupa refleksi supaya siswa itu dia lebih sadar bagaimana supaya saya bertutur katanya harus lebih sopan, saya harus budaya positif di sekolah. Seperti itu, Kak. Terima kasih Pak Robi. Saya mau tanya ke Mama Vilo. Mama Vilo ini kan selain aktivis perempuan, pemerhati anak, biasa Mama menangani banyak kasus untuk permisi ya, perempuan-perempuan dewasa. Kadang kalau mau membujuk mereka untuk menceritakan apa yang mereka rasakan itu susah. Kadang. Apalagi anak kecil. Wah, sangat. Yang dewasa Iya. saja sudah susah membuka diri, apalagi anak kecil. Ya. Diam dan takut. Wah, itu sangat. Trik apa yang Mama pakai untuk membujuk mereka supaya mereka mau Menceritakan. bercerita biar bisa mencari bantuan? Oke. Mm-mm. Baik, Katia. Biasanya dalam penanganan kasus Mm-mm. untuk anak-anak, saya tidak langsung menanyakan persoalan yang dialaminya. Tetapi saya berusaha untuk mendekatkan diri dengan dia, untuk dia merasa nyaman dulu dengan saya, agar dia bisa menceritakan apa persoalannya. Nah, ketika anak kecil, anak SD mengalami bullying di SD 1, itu dia tidak bisa menceritakan. Ini sudah pernah ditangani. Mamanya ini anaknya sudah tidak mau pergi sekolah, pokoknya dia hanya mau di rumah dan hanya menangis. Waktu proses penanganan dia tidak mau menceritakan. Saya bilang mari kita jalan-jalan. Jadi kami jalan-jalan dulu, berputar dulu
Setelah itu 2 hari, hari ketiga baru saya bisa berkomunikasi dengan anak tersebut untuk menceritakan apa yang dialami. Dan itu memang sangat fatal karena dia satu anak yang sedikit nakal sekali di kelas, itu sering menjadikan dia sasaran empuk. Jadi akhirnya teman-temannya semua itu menjadikan dia tempat untuk mereka membuli, mengejek dia. Nah itu sudah tingkat yang sedikit agak parah. Jadi setelah mendekatkan, menceritakan, baru saya juga mendekatkan diri ke pelaku. Kenapa? Alasan apa dia melakukan ini ke temannya? Jadi mencari tahu akar persoalan yang sebagai pelaku tadi, Kak Robi. Jadi kalau misalnya itu kita harus tanya, anak ini sebenarnya seperti apa di rumah? Kedudukan bapak dan mamanya seperti apa? Nah, dicari tahu ternyata mamanya sibuk, bapaknya sibuk, dia dengan pembantu. Jadi selamat sudah. Iya, pelaku. Jadi ada akar persoalan yang harusnya dicari. Jadi kalau misalnya terjadi ada intimidasi sejenis itu kepada anak-anak di sini, Kakak Robi cari juga pelaku itu, anak yang melakukan itu kenapa? Ada yang orang tuanya ke Malaysia, ada orang tuanya ini. Saya punya anak juga pelaku pembuli di SMA 1, Negeri 1. Itu karena apa? Memang saya mama tidak hadir untuk dia selama hampir 3 tahun. Saya bekerja terus di luar. Dan terakhir saya menanyakan kepada dia itu apa? Dia bilang, mama tidak pernah ada untuk saya. Mama kasih saya uang tapi mama tidak pernah ada. Jadi anak memang butuh kasih sayang. Ketika kasih sayang itu tidak tercapai, dia akan melakukan itu kepada kepada temannya yang lain di sekolah. Itu yang namanya pelaku pembuli. Jadi seperti apa yang mereka lakukan? Pukul teman, keriting, tarik baju, tarik tas, tarik teman punya baju itu sampai terabik saya punya anak tuh. Itu bukan lagi main gila, itu sudah kekerasan. Masuk intimidasi terhadap orang yang menyebabkan dia harus mengalami kerusakan barangnya. Jadi sudah tingkatnya seperti itu. Nah, itu juga terbawa karena memang dari SD, dari fondasinya, saya hanya berpikir bagaimana saya mencari uang untuk anak ini sampai dia berproses jauh sampai di sana. Dan saya mengalami kesulitan ketika mereka harus berproses mengikuti tes-tes yang angkatan-angkatan. Itu dia merasakan bahwa dia sendiri. Jadi prosesnya ketika guru dan orang tua tidak ada, apalagi kita mama tidak ada, dampaknya besar sekali Katia untuk anak. Dan itu saya merasakan. Berharap bahwa di Desa Lakanmau, SD Fohomane ini tidak terjadi. Karena dasar itu sangat penting. Ketika anak mengalami intimidasi atau mengalami ejek tadi, harus cepat ditangani. Prosesnya guru mendekati murid yang melakukan, terus yang mendapat ejekan itu juga harus didekati. Jadi cari tahu. Kadang juga yang dibully ini juga mau dibully karena memang dasarnya di rumah dia sering dimarah. Mama dengan bapak juga marah dia. Jadi akhirnya anak itu takut di rumah, datang di sekolah juga guru anak dia teman ejek dia sedikit saja, dia sudah merasa takut dan besok dia diantara, dia di legong situ dia mau naik salah, dia pulang juga dia salah. Nah itu akan mengganggu dia punya psikologis. Mentalnya itu terganggu. Ketika mental terganggu, di SMP di Atambua sana, dia tidak bisa buat apa-apa. Dia tidak bersaing dengan anak-anak. SMA, terus dia pergi kuliah lagi juga begitu. Banyak orang yang bunuh diri sekarang itu. Bukan hanya anak-anak yang di desa-desa. Orang tua, anak yang orang tuanya di kota juga bunuh diri. Banyak sekali. Bunuh diri itu juga karena yaitu dia mental tidak bisa menerima apa yang dilakukan orang lain kepada kita. Contoh Katia misal di kantor dibully terus, ya lama-lama dia juga takut karena memang dasarnya dia sudah ada bibit itu. Bibit yang tidak dipulihkan oleh orang tua dan guru. Ini adalah tanggung jawab kita untuk bagaimana memulihkan anak dari apa yang dia alami selama proses di rumah, di pendidikan.
Jadi tidak hanya bilang begini, kamu guru dong tiap bulan terima gaji, mau terima gaji sah. Tidak mau urus ini anak, tidak. Tidak hanya membaca, menulis. Tetapi mental anak itu juga dari kita orang tua. Jadi dari rumah terbawa baik, di sekolah terbawa baik, anak ini akan tumbuh dengan baik. Dia juga akan bersaing dengan baik dengan anak-anak di kota. Jadi tidak hanya anak di kota, tapi anak di desa juga akan berkembang dengan baik karena dia punya mental yang bagus sekali. Jadi masa depannya tidak usah dikhawatirkan. Jadi kalau misalnya dia mau tes angkatan darat, tentara, dia susah sampai Kupang, ke Bali juga kita kuat jalan sudah. Oh ini pokoknya ini kalau sudah jalan ini jalan terus yang itu sudah. Dia hebat, dia punya mentalnya bagus. Kalau tidak kan kita berpikir, aduh dia bagaimana ini. Jadi memang tugas guru sangat berat. Hanya itu, guru tidak bisa melihat secara keseluruhan anak mendapat ejekan atau intimidasi dalam bentuk fisik, pukul. Nah itu kalau orang tua mendapat cerita, itu harus datang ke guru untuk bersama-sama menyelesaikan. Tidak hanya membebankan guru atau guru bilang, oh dia pulang baru dia mama dan bapak urus. Tidak. Jadi ini harus bersama-sama Katia. Oke, terima kasih Mama Vilo. Jadi adik-adik, sonde boleh batarik rambut, oke? Sonde boleh baganggu bilang lu hitam jelek, oke? Tapi kalau ada yang ganggu langsung lapor di ibu atau bapak wali kelas, oke? Karena bapak ibu guru itu adalah orang tua kita di sekolah. Sebelum ke orang tua kita di rumah, lapor dulu. Kalau ada yang ejek, ada yang batarik rambut, ada yang pukul, ada yang dorong-dorong, oke? Tapi saya yakin 100% di Fohomane sonde ada ya. Sonde ada? Kepala sekolahnya luar biasa. Oh, tepuk tangan untuk Bapak Kepala Sekolah dulu. Oke, Mama Vilo. Tadi Mama Vilo bilang apa kalau seandainya Katia dibully? Aduh, orang mau bully saya takut di RRI. Kami di RRI kami tukang bully semua, Mama. itu tempatnya orang pembulian semua. Tanah merah Bercanda tuh ya guys, jagonya. bercanda ya. Kami semua tuh mental baja, tidak ada yang berani bully kami. Kami yang bully orang. Oke, dari Bapak Kepala Sekolah, Mama Vilo, kita ke Bapak Anto. Langkah atau mungkin cara-cara atau sanksi ya, ketegasan seperti apa yang paling efektif biar anak-anak ini berhenti bully, berhenti baejek begitu Bapak. Itu langkah-langkah seperti apa nih? Siap. Ini di dalam masyarakat ya kita memang sudah punya tradisi. Sebenarnya bukan saja kita lihat pada bullying verbalnya, bullying fisiknya, baru kita terapkan dia punya sanksi. Tapi yang bullying verbal itu juga ada dia punya sanksi. Sebenarnya itu sudah menjadi adat istiadat di sini. Ya, jadi ketika Lotu dengan Nando tadi berkelahi atau mencubit atau mengejek tadi, Lotu menangis, Lotu sampaikan kepada dia punya mama. Tentu dia punya mama akan sampaikan kepada Nando punya orang tua. Nah, di situ baru kita bangun diskusi penyelesaiannya. Ya, kenapa sampai terjadi? Langkah apa yang harus kita jalankan? Sanksi apa yang kita berikan? Ini sudah ada. Tapi yang sekarang kita lebih melihat pada fisiknya. Ketika sudah sampai fisik, sudah luka atau sudah ini, baru kita orang tua duduk untuk kita selesaikan. Tapi ini menjadi pemerhatian untuk kami masyarakat bahwa bukan saja secara dari fisiknya yang kita lihat, tapi mental yang ini. Yang tadi menghina, mengejek, ini juga perlu kita jalankan. Terlepas daripada yang itu, kita juga melihat langkah-langkah mengantisipasi hal-hal itu yang terjadi. Jadi dalam masyarakat itu, kita juga mengembangkan kebiasaan-kebiasaan kita. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang dulu, yang sekarang sudah mulai pudar. Ya, kita harus membangun gotong royong keluarga. Jadi setiap minggu sekali, ya kita selalu
membangun gotong royong, kebersamaan kita, supaya bisa membangun kebersamaan kita dalam lingkungan. Ya. Dan juga kita di dalam lingkungan, kita ada juga namanya bulan keluarga. Bulan keluarga itu ada di bulan Mei dan bulan Oktober. Ya, ini juga kita harus, bukan saja anak-anak yang mereka pergi, kita orang tua juga, bapak mama, dari seluruh isi dalam rumah itu, kita juga turut serta, sehingga saling mengunjungi keluarga satu persatu dalam lingkungan tersebut. Sehingga kita bisa saling membangun kebersamaan kita dalam lingkungan. Ya, tentu ya, memang hal-hal yang tadi yang terjadi tadi, soal penghinaan apa segala macam, itu kita tidak harapkan. Kita tidak mengharapkan untuk kita punya anak-anak, tapi kita orang tua, hal ini yang kita mau antisipasi untuk kita membangun kebersamaan keluarga bersama anak-anak kita. Mungkin ini beberapa hal yang Ya baik, ini jawaban yang paling ditunggu-tunggu. Jadi langkah-langkahnya itu sebelum dan sesudah terjadi. Harus ada ya Mama ya, antisipasi sebelum pembulian. Tapi kalau sudah pembulian terjadi ya kita juga harus mencari solusinya. Setuju adik-adik? Setuju adik-adik? Oke, Bapak Ibu dan adik-adik, kita jeda dulu karena kita akan menyaksikan penampilan seni dari adik-adik dari SDN Fohomane ini sendiri ya. Kita jeda dulu. Kita bakal lanjutkan setelah penampilan dari mereka. Oke? Kamu masih mengikuti talk show keindonesiaan Back to School. Di bawah megah naungan gunung lakaan, SDN Fohomane memeluk harapan. Lereng hijau saksi kaki yang melangkah menuju cita meski mendaki lelah. Di sini di antara kabut dan doa, anak bangsa ditempa jadi pendeta. Menatap puncak meraih masa depan, bersemi indah dalam dekapan alam. Pintu terbuka sambut kedatangan. SDN Fohomane siap memanjakan diri. Selamat berkunjung penuh kesan, bawa pulang cerita indah di dalam hati. Langkah kaki sambut senyuman. Selamat datang di SDN Fohomane nan permai. Mari berkunjung wahai kawan, jalin memori indah, hati pun damai. Selamat datang kami ucapkan di SDN Fohomane tempat nan asri. Dengan senang hati kami mempersilakan. Mari berkunjung nikmati pesona negeri. Kamu masih mengikuti talk show keindonesiaan Back to School. Oke baik adik-adik dan juga Bapak Ibu semuanya, masih semangat? Oke, kita masih di acara RRI Back to School, talk show keindonesiaan, sekolah di ujung negeri, mengubah perundungan menjadi pelukan adik-adik. Aduh, tadi kan kita sudah dengarkan bersama ya berbagai pengalaman dan penyampaian, dan ada juga solusi yang sudah disisipkan oleh Bapak Robi, Bapak Anto, dan Mama Filo dalam obrolan kita ya. Dan kita mau masuk ke sesi tanya jawab dulu. Adik-adik sudah siapkan pertanyaannya? Oke, nanti mau tanyanya ke siapa? Bapak Kepala Sekolah, ke Bapak Anto selaku tokoh masyarakat, atau mau ke Mama Filo sebagai aktivis perempuan dan pemerhati anak? Nanti mau tanya angkat tangan, sebutkan nama. Bisa? Oke, langsung aja ya mungkin ya Bapak Ibu ya. Buat adik-adik yang mau silakan. bertanya silakan berdiri. Siapa duluan?
Oh iya, oke. Di tempatnya aja kali ya. Oke, di tempatnya saja. Oke. Nama saya Alisa Valencia. Biasa dipanggil Alisa. Biasa dipanggil siapa, Adek? Alisa, Alisa. Alisa mau bertanya ke siapa? Bapak Kepala. Bapak Kepala. Mentang-mentang Bapak Kepala pun anak nih. Aduh. Ketong tiga cuma duduk tengah ngasa nih. Oke, silakan sayang. Apa yang mau ditanyakan? Bagaimana cara membedakan antara bercanda dan membuli? Oke. Ya. Mau dijawab langsung Bapak? Boleh. Oh, boleh. silakan. Iya. Bagaimana cara membedakan antara bercanda dan membuli ya? Kalau bercanda ya itu bawaannya kita happy, kita senang. Artinya kata-kata yang dikeluarkan memang terkadang menyakitkan, tetapi itu bawaannya kalian berdua sudah tahu, sudah baku tahu sifat seperti apa. Nah, kalau yang membuli itu kata-kata yang keluar itu meninggalkan bekas yang membuat kita tuh sakit hati ketika dengar. Kemudian obatnya juga ada, tetapi butuh proses untuk penyembuhannya. Misalnya tidak cukup dengan kata maaf, tetapi harus ada proses menuju kata maaf itu menjadi satu penyembuhan batin. Seperti itu. Oke, Bapak secara pribadi lebih menyakitkan itu verbal atau fisik ya? Biasanya kata-kata itu lebih sakit ya. Sakit ya. Lebih sakit, Kak. Oh, gitu. sakit ya. Iya. Iya, kalau fisik pukul, setelah itu sembuh, selesai ya, lebamnya selesai. Oke. Tapi kalau kata-kata itu Iya. di bawah sampai mati. Iya. Iya. Sakit hati ya. Iya, ketika Apalagi- saya lihat dia bilang, itu yang bilang sakribo toh, lu toh. Lu toh yang bilang saya hitam. Apalagi kalau baca WA kita putus. Iya. Wah, itu lebih sakit lagi ya Pak ya. Oke, sudah ya Alisa ya jawaban dari Bapak Kepala Sekolah sendiri ya. Ada adik-adik lain yang mau bertanya? Masih ada? Hah? Siapa lagi? Oke. Jika kita melihat ada Sebut nama dulu sayang. Namanya siapa? Mau bertanya ke siapa? Bapak Kepala lagi. Ke siapa? Om Anton. Untuk Om Anton. Saya nggak dengar apa? Om Anton. Om Anton. Om pemponakan ini pasti. Dong deng dong Sani. Oke, lebih dekat lagi mic-nya sayang, coba. Nama saya Brigita Kristamanu, biasa dipanggil Ista. Oke. Jika kita melihat ada teman yang dibullying, tapi pembuling mengancam kita untuk tidak boleh melampar apa yang harus kita lakukan. Oke, jika ada pembuli yang membuli kita, tapi dia ancam, lu jangan kasih tahu ya, lu kasih tahu lu mati. Apa yang akan kita lakukan Bapak Anton? Ini, silakan. Kita langsung jawab. Terima kasih. Jadi memang dalam hal pembulian untuk anak-anak sering terjadi seperti itu. Lupi lapor lu mama, nanti saya pukul lu. Ya, ini yang terjadi. Jadi yang kita harus lakukan adalah sebagai orang tua, kita mau menggali. Kenapa lu kaki luka? Kenapa lu muka sedih? Ya. Jadi ini yang kita orang tua harus punya lihai. Jadi kenapa kita orang tua ini selalu ada untuk mereka? Ini penting karena untuk pertumbuhan mereka. Kita bukan melihat saja pertumbuhan dia itu secara fisik. Oh, dia sehat. Tapi sehatnya sehat luar atau sehat dalam? Yang kita butuh itu dua. Dua itu yang kita perlu butuh. Sehat dalam secara mental, sehat luar secara fisik. Ini yang kita dua-dua ini kita sangat butuh. Terjadi masalah seperti itu. Kita orang tua perlu kita menggali. Dia kenapa dia sedih, muka murung? Terlebih yang tadi kejadian itu. Sesudah kita tahu anak ini sudah ada kejadian seperti itu, ya kami sebagai orang tua, kebiasaan di sini adalah pergi
kita pergi bertemu dengan orang tuanya. Ya, sama-sama kita kepada korban dan pelaku sama-sama diskusi. Mereka dua ini adik kakak, mereka dua ini masih bersepupu. Ya, hal-hal perlu kita jaga. Ya, supaya ke depan mereka itu sudah akrab. Yang tadi mereka baku pukul secara emosional. Kita harus merangkul kembali mereka berdua. Lain kali tidak boleh lagi. Supaya karena kau mengolok dia, nanti dia akan rasa lemah. Ya. Dia dilemahkan. Ya. Jadi hal-hal teknis yang karena kita orang tua yang tahu kejadian-kejadian seperti itu. Dampaknya itu kita orang tua yang tahu. Ya. Jadi kita harus sampaikan itu dan juga kita sampaikan kepada wali kelas. Ya. Jadi kita bukan laporkan di wali kelas, bukannya atas tindakan itu. Kita sampaikan bahwa mereka dua ini selalu dikomunikasikan, selalu bangun diskusi. Mereka itu selalu diakrabkan supaya jangan terjadi lagi kejadian-kejadian yang tadi. Ya, mungkin dari saya sekian. Oke, terima kasih Bapak Anton untuk jawabannya. Semoga Ista ya puas ya dengan jawaban dari Om Anton. Oke, ini yang terakhir. Ada lagi yang mau bertanya? Siapa? Ada? Oke. Ke siapa ini? Ke Mama Vilo? Ya. Oke, silakan. Ganteng. Perkenalkan, nama saya Yohanes Rivaldo Atok, biasa dipanggil Aldo. Jika kita dibully dan kita melawan dengan kekerasan, apa itu salah? Baik. Aldo, lihat ke sini dulu, ganteng. Iya. Oh, calon pastor kah? Mantap sekali ya. Aldo, kalau ada yang bully, terus lawan kembali yang bully, itu salah. Jadi kalau ada yang bully, jangan lawan. Tenang menghadapi dia. Misalnya contoh ya, sekarang saya bully Kak Tia nih. Kak Tia harus tenang. Misalnya baku pukul toh, bully yang fisik. Kalau laki-laki dan laki-laki, Aldo dan Nando pasti Nando pukul, Aldo balas. Jangan balas, menghindar. Terus lapor ke Pak Guru. Karena masalah apa? Oh mungkin masalah karena tadi main gasing, baku sentuh. Nando marah, Aldo mau dipukul. Aldo harus menghindar. Karena kalau Aldo baku pukul dengan Nando, masalahnya tambah panjang sayang. Bukan menyelesaikan. Nanti panjang, nanti pulang Nando tepa dibawa dengan teman-teman. Aldo pasti kena pukul lagi. Jadi bawa ke Pak Guru, nanti wali kelas, masuk di kelas, selesaikan, cari masalahnya di mana. Kalau Aldo balas panjang, jadi jangan balas. Ya, seperti tadi Pak Guru sampaikan tadi juga contoh. Kalau yang bully itu boleh bully, bagaimana tadi? Bully Kekerasan fisik. yang pertama tadi. Yang mana? Yang punyanya itu Alicia. Bully dengan ceria dengan yang tidak ceria. Contoh saya panggil Katia, IPCE. Aduh. Itu beda. IPCE beda. Daripada WPC, PC. Ya, itu beda. Nah, begitu tak? Bercanda dengan bully. Kalau bercanda sama-sama jadi IPC nih begitu. Itu kan beda. Jadi kita merasa kita teman dan bercanda secara ceria atau keriting nih begitu. Jadi itu bercanda ceria. Daripada keriting ting itu kan beda. Jadi terus dan itu berulang itu beda. Itu sudah masuk dalam bully. Nah, kalau misalnya bully mengancam, harus berani untuk menyampaikan kepada guru. Nah, di situ nanti Pak Guru memiliki strategi bagaimana menyelesaikan sehingga adik jangan kena ancam. Supaya tidak terjadi lagi. Karena kita menutupi yang bully sama dengan kita menutupi dia punya kesalahan.
Dia salah kita bilang biar biar dia buat terus. Nah kalau dia buat terus nanti dia sampai tua juga dia bawa terus seperti itu dan itu tidak baik. Jadi kita juga mau teman kita juga punya mental sama dengan kita. Mental yang baik, mental yang tidak mengganggu orang lain yang menyebabkan mental itu down dan masa depan kita juga tidak bagus. Jadi kita punya tugas dan tanggung jawab. Jadi adik-adik punya tugas. Kalau dia ancam harus kasih tahu ke guru. Dan untuk Aldo tadi, Aldo tidak boleh melakukan pembalasan terhadap yang membuli. Harus menyampaikan kepada guru. Tadi hanya ini saja dia sudah begini. Jadi nanti Pak Guru yang harus menyelesaikan. Tidak boleh melakukan kekerasan dalam pembulian, apalagi kekerasan fisik. Nah, kalau Aldo sampai pukul, aduh, ini betul-betul Mafilo, Katia dari RRI merasa bahwa hari ini kita sia-sia saja. Jadi tidak boleh. Bisa Aldo? Bisa. Baik, terima kasih Katia. Jadi walaupun ketong kena pukul mau picah, mau darah, hidung patah, tidak boleh menghindar. Pica justru boleh balas ya? Pica jangan juga. Menghindar. Itu ceritanya lain lagi ya. Menghindar. Itu. Nanti ceritanya sudah ada di polsek di bawah. Nah nanti kalau masuk anak-anak juga bisa dipenjarakan. Bukan tidak bisa. Karena ketika masuk penjara, sekolah dari penjara ke sekolah. Nanti polisi yang antar ke sekolah. Kalau tidak antar berarti tetap di kantor polisi Pak Guru yang pergi mengajar. Tapi ingat, kita di kantor polisi di dalam sel kita tidak keluar. Jadi jangan melakukan kekerasan. Apalagi sampai kekerasan yang berdarah, orang patah tangan, patah kaki, matanya ini, itu tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Jadi kalau ada teman yang melakukan pembulian, terus dia mengancam, harus kasih tahu. Apalagi dia kelas 6, ini adik kelas 3 atau kelas 1. Harus kasih tahu. Jadi jangan takut. Karena itu sama dengan adik-adik menolong teman juga untuk memulihkan dia untuk tidak melakukan pembulian terhadap teman-teman yang lain. Gitu Katia. Oke, jadi tidak, itu bagus Mama, itu solusi yang bagus. Jadi ini satu hal penting yang tidak boleh kita lewatkan. Jadi kalau ada yang membuli kita, entah mengejek, kekerasan fisik atau verbal, ingat tidak boleh balas ya Aldo dan teman-teman. Oke? Harus lapor Bapak Ibu Guru? Oke, baru biar Bapak Ibu Guru yang menyelesaikan. Kalau sudah tingkat yang parah, ke orang tua sudah, ya Mama ya. Oke, semua ada solusinya. Oke, baik kita jeda dulu ya. Kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab berikutnya setelah yang berikut ini. Kamu masih mengikuti talk show keindonesiaan Back to School. Kamu masih mengikuti talk show keindonesiaan Back to School.
Kamu masih mengikuti talk show keindonesiaan Back to School. Ya baik adik-adik Bapak Ibu semuanya, kita masih di program talk show RRI Back to School. Beri tepuk tangannya meriah. Ini mana anginnya kencang, dingin ya. Dingin sekali. Biasanya jam-jam dingin begini. Oh ini jam-jam dingin. Iya. Aduh, oke. Kita lanjut lagi ya. Tadi kita sudah dengarkan bersama tanggapan dan jawaban dari Bapak Alberto, Bapak Anton, dan juga Mama Vilo. Dan kita masih memberikan 3 kesempatan, ya 3 pertanyaan untuk 3 penanya. Ada? Oke. Oh iya, dari orang tua dulu. Oke, dari Mama dulu. Oke, Mak, bentar pakai mic. Mama mau bertanyanya ke siapa? Ke semuanya? Baik, terima atau? kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama lengkap saya Agustina Maria Parera, biasa dipanggil Tina. Pertanyaan ini saya akan berikan kepada Mama Vilo. Bagaimana cara agar mengatasi masalah perundungan di sekolah, atau bagaimana cara agar masalah perundungan di sekolah itu bisa berkurang? Terima kasih. Terima kasih Kak Katina. Perundungan di sekolah itu supaya tidak terjadi, hal yang pertama itu adalah mulai dari rumah. Anak dari rumah itu dipersiapkan segalanya. Mulai dari agamanya, pendidikan dalam rumahnya. Karena ketika bapak dan mama mendidik anak dalam rumah dengan cara kekerasan, maka dia akan membawa hal tersebut ke sekolah. Jadi untuk mengatasi itu adalah peran kita sebagai orang tua. Ketika kita tidak ada contoh untuk anak yang notabene dia orang tua misalnya pergi mencari nafkah di Malaysia. Nah, itu dia tinggal dengan nenek dan bayi. Nenek dan bayi ini sudah jelas umur pasti di atas 50. Di atas 50 atau sekitar 60. Mereka dari Malaysia sudah tidak kirim uang. Jadi anak ini dalam proses pembiaran di rumah. Karena nenek dan bayi harus cari makan untuk membiayai kebutuhan konsumsinya. Mentalnya sudah tidak diperhatikan. Jadi hari-hari dia pergi jalan di hutan, ikut ke hutan, terus pulang dia bawa kayu segala macam. Terus kalau mau ambil air atau apapun di gentong pasti dipanggil. Bau, asu. Jadi sudah sampai tingkat yang itu, anak itu akan membawa kekerasan yang sama. Atau biasanya kakek dan nenek itu kadang kalau panggil tidak menjawab langsung pukul. Plak. Dan itu akan tertanam di anak dan dia akan membawa hal tersebut ke sekolah. Nah verbalnya, kekerasannya itu dia secara bicaranya juga sudah kasar. Jadi dia panggil temannya bukan Aldo, bukan Nando, tapi Aldo misalnya Faik. Tapi ada sambungan bahasa lainnya. Karena itu terbawa dari dalam rumah. Jadi peran orang tua itu sangat besar sekali membentuk anak agar datang ke sekolah itu dalam posisi mental yang baik. Nah ketika kalau Mama Tina dengan suami ada di sini di Lakan Mau, dan ketika anak datang ke sini, saya pastikan bahwa dia tidak melakukan pembulian atau perundungan terhadap teman. Yang ada mereka akan gandeng bersama-sama, turun dari sini naik ke sana, menyanyi bersama, dan itu yang akan terjadi. Tetapi posisi anak dalam posisi sendiri yang seperti yang saya gambarkan itu akan terjadi. Karena bukan 1-2 kali kami menangani kasus. 100 sampai 170 per tahun itu kami menangani kasus-kasus anak. Baik kasus bully, kasus kekerasan seksual, kasus kekerasan fisik dan sebagainya itu ditangani. Dan salah satunya penyebab dasarnya itu ketika pembentukan anak mulai dari rahim. Satu hal, bapak juga begitu kadang. Istri hamil mau makan ini atau suruh harus paksa, harus berbuat sesuai kemauan. Itu sudah terjadi pembentukan kekerasan terhadap anak dari dalam rahim yang kemudian keluar itu akan terbawa.
percaya atau tidak percaya, kalau sampai sifat anak kita berbeda itu, artinya proses pembentukan kita mulai dari hamil sampai proses masuk di PAUD dan TK, jika proses dalam rumah tangga itu tetap terjadi kekerasan baik fisik maupun verbal, maka itu akan terjadi. Mulut ini juga pisau. Ketika mulut secara pisau ini keluar, anak juga akan bawa itu ke sekolah. Bahkan ada anak yang bisa maki guru di sekolah. Itu harusnya menjadi perhatian. Jadi ketika terjadi, misalnya itu sudah terjadi, peran orang tua itu adalah berkoordinasi atau bertemu dengan guru di sekolah dan berbicara persoalan ini dengan catatan kita pun merubah pola hidup, pola berbicara, pola asuh kita di rumah itu harus kita rubah untuk anak itu tumbuh kembangnya lebih baik lagi. Mungkin seperti itu ya Mbak Tina ya. Kalau kurang silakan. Oke. Puas Mama? Oke, next ya. Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin dari pihak sekolah sendiri, Ibu Guru, silakan. Ibu Guru dulu. Iya. Ibu dulu. Oke. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Yefti Taliles Kodat. Saya seorang guru di SDN Pohomane. Izin bertanya, saya akan menyampaikan pertanyaan ini kepada Mama Filo. Saya minta maaf, saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, ini kalau seandainya di kami punya sekolah ini terjadi pembulian dan kami di guru-guru di sekolah tidak mendapat solusi, bagaimana cara menyelesaikannya? Kami kemana melapor atau kemana kami meminta solusi selanjutnya? Kemudian yang kedua, apakah korban bullying itu dia bisa disembuhkan mentalnya atau tidak? Atau efek jangka panjangnya kepada si korban bullying ini adakah, Mama? Baik, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Makasih Kak Devi. Katia langsung Kak? Langsung saja Mama. Baik. Saya juga penasaran nih jawabannya. Kalau misalnya tidak menemukan solusi, misalnya ini sudah yang tingkat parah ya, biasanya yang parah sekali. Kami punya LSM juga bisa merekomendasikan dokter psiko, karena itu sudah sangat parah. Dia harus berhadapan dengan dokter psikologis. Karena kalau tidak, dampaknya itu dia kalau misalnya jadi orang pun, misalnya dia sudah jadi kepala sekolah pun, kalau dia mendapat pembulian atau tekanan dari dia punya kepala, misalnya dari P&K, dari dinas, bisa bunuh diri. Karena itu terbawa. Dan itu sudah jadi penyakit sebenarnya. Nah, itu perlu disembuhkan tuh melalui dokter psikis. Karena dokter psikis klinis mereka yang bisa berbicara dengan anak yang mengalami pembulian ini sehingga mentalnya bisa dipulihkan. Itu ada obatnya. Saya kebetulan dapat pelatihan tentang klinis tentang pembulian ini. Jadi dokternya ada, kita menceritakan apa yang kita alami. Jadi kalau kita waktu pelatihan begini, dia sudah tahu, oh Mama Filo ini ternyata ada tekanan batin. Jadi itu namanya trauma healing. Trauma yang ada di dasar hati, yang terbawa, tidur pun dia akan kaget. Pernahkah ada yang tidur kaget? Itu adalah trauma sebenarnya. Trauma yang pernah ada, entah trauma dia melahir. Kalau saya trauma melahirkan. Jadi sering kaget, sering kejutan-kejutan. Jadi ketika saya berhadapan dokter klinis itu, dia menyatakan bahwa Mama trauma melahirkan. Ya, baby blues. Jadi anak saya yang terakhir itu pakai kaki, jadi saya trauma melahirkan. Nah, kalau bully itu tingkatnya itu harus dokter klinis. Jadi bisa, Kak Robi ada ambil nomor, tinggal sampaikan, saya rekomendasi ke dokternya juga namanya Robi di Bandung. Dokter klinis, dia siap untuk kita yang di batas-batas ini untuk bisa berkonsultasi dengan dia dan merekomendasi kepada teman-teman yang di Kupang untuk bisa menangani. Prosesnya free itu. Terus yang kedua lagi tadi terkait apa? Mau kemana? Boleh rujuk ke kami juga boleh. Di Pelangi Batas juga boleh. Boleh ke P3A P2KB Dinas boleh. Jadi di situ juga ada klinik
mungkin karena kami dapat pelatihan-pelatihan, jadi sedikit memahami tentang bagaimana proses penyembuhan atau proses penanganan, bukan penyembuhan ya, minta maaf, proses penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan pembulian atau kasus-kasus yang lain. Boleh melaporkan kepada kami. Kami bersedia. Jadi tidak hanya omong di sini, tetapi kita juga mencari solusi terhadap apa yang dialami oleh anak-anak yang mengalami kasus-kasus pembulian. Begitu Ibu. Oke, puas Ibu? Jadi kalau bingung ya Bapak ya larinya ke Mama Filo. Kalau Mama Filo bisa menangani aman, it's okay. Sondai bisa ketong langsung pihak kepolisian su. Kalau itu sudah tingkat parah, setuju? Kayak contohnya tadi ya, mungkin pertanyaan dari Aldo. Ada yang pukul kita balas tidak? Tidak. Tapi kalau Supi cadara? Cerita lain lagi itu. Oke, jadi ini sebenarnya satu pembahasan yang sangat sensitif ya, Bapak Mama semua. Kita bahas tidak akan pernah habis yang namanya pembelian. Karena ini kasus ini mungkin setara dengan kasus jantung juga ya. Nomor 1 di dunia, paling ditakuti. Sensitif, Kak. Pembulian ini. Kasus-kasus sensitif. Iya. Karena ini berkaitan dengan mental. Iya. Mental itu artinya kita merusak orang dari dini yang menyebabkan juga merusak negara ini. Benar sekali. Jadi kita menciptakan orang-orang, ya kita membiarkan mereka berarti kita menciptakan orang-orang di desa ini yang notabene dia minum sedikit dia seperti jago di ini dan dia mulai maki orang dari dalam rumah sampai di aparat. Itu kita sudah menciptakan itu sebenarnya. Jadi membuat mental desa ini menjadi tidak baik. Jadi orang-orang harus ikut dia macam jagoan di dalam ini desa. Seperti itu. Nanti orang pukul dia salah lagi. Salah lagi. Padahal dia yang duluan. Oke, terima kasih ya Bapak Robi, Bapak Anto dan juga Mama Filo. Kita sudah mendapatkan jawabannya bersama-sama. Oke. Masih sisa 1 ternyata ya. Aduh. Masih ada 1. Makanya Katia bilang apa? Lu taruh di belakang, maju di depan, Adek. Oke. Ya, Oh, sudah di situ saja. Ini adalah pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini. Silakan. Perkenalkan, nama saya Alexander Sergio Mau, biasa dipanggil Sarko. Saya akan bertanya kepada Mama Filo. Semua serang Mama nih. Bagaimana kita tahu kalau ada pembuli kalau tidak ada yang melapor, bagaimana cara mendeteksinya? Oke, baik. Sergo, mantap. Deteksi dini itu penting sekali. Jadi kalau misalnya ada teman, ya, kan ada main gasing nih, Sergo. Sergo mereka kan main gasing, main gasing. Pasti Aldo yang Sergo main gasing, Aldo cari hal ini nih. Jadi kan pasti ada geng toh. Ada Sergo, ada Aldo, ada siapa lagi? Ada Nando, Lotu. Jadi pasti Aldo atau Sergo yang jadi geng. Jadi kita semua mengikuti. Nah, untuk mendeteksi itu, untuk melihat itu yang jagonya siapa, dari situ kita bisa tahu. Oh, yang jagonya di sini ini adalah Sergo. Jadi kenapa Nando berani ganggu Lotu? Karena Sergo gengnya. Karena Nando kan takut dengan Sergo. Jadi dari situ Sergo bisa tahu, oh ternyata saya sendiri yang jago di sini, di ini SD Fohumane. Jadi itu yang namanya kakak bisa deteksi. Oh bisa lihat, oh ternyata Sergo yang jago di sini. Nah dari situ Aldo bisa lapor ke guru, sampaikan, bukan lapor ya, kasih info. Oh ternyata lo tuh selama ini menangis terus, ini karena Sergo. Tapi kan dong rame-rame main. Iya kalau Sergo yang omong, kami lain takut. Karena nanti Sergo kalau pulang pukul kami di jalan Pak Guru. Jadi kita sudah bisa lihat, sudah bisa cari tahu, oh ternyata yang sering melakukan bully terhadap Lotu dan misalnya Manek itu adalah Sergo. Dari situ kita bisa tahu dan kita bisa sampaikan ke Pak Guru. Itu namanya deteksi. Begitu ya. Nah, jadi kalau ada yang bully sudah bisa tahu. Oke? Oke.
Oke. Kayaknya memang lu paling gengsu di Fohomane nih. Dia paling ganteng Dia paling sendiri geng. ya. Kalau Aldo calon pastor. Aldo calon pastor. Sergo berarti ketua gangster. Oh sudah, laoh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Apakah semuanya puas dengan jawaban dari narasumber kita siang hari ini? Oke, jadi sesuai tema kita ya, mengubah perundungan menjadi Pelukan. Iya, biar kita kalau datang ke sekolah itu merasa aman dan nyaman ya. Mungkin kita akan mendengarkan sebelum kita tutup ya kegiatan ini statement atau mungkin pesan terakhir dari Bapak Alberto ya, Bapak Anto dan juga Mama Filo. Mungkin saya mulai dari Bapak Alberto dulu ya. Oke. Iya, terima kasih ya. Ini saya punya pertanyaan sendiri ya untuk statementnya. Oke. Kebiasaan positif apa yang terus dibangun di sekolah biar siswa itu saling menghargai dan saling mendukung? Iya, kebiasaan positif yang biasa kami jalankan di sini adalah 5S. Oke. Budaya 5S. Jadi senyum sapa, salam, sopan santun. Seperti itu, Kak. Oke, luar biasa. Setuju? Setuju. 5S. Apa itu 5S? Tepuk tangan, luar biasa. Oke, untuk Mama Filo sendiri, langkah sederhana apa yang bisa dilakukan agar perundungan itu tidak lagi terjadi di kalangan anak-anak, khususnya pelajar, Mama? Oke, kalau saya langkahnya kalau bisa ada poster-poster terkait perundungan. Terus tiap kali masuk guru apakah melakukan kan? Berpelukan atau tos atau sejenisnya? Ya. Ya, tos dan salam. Kan ada berpelukan. Oh iya, baik. Oke. Jadi kalau saya mau bilang begini, Katia. Oke, silakan Mama. Stop. Kita semua ya. Stop. Ikuti ya, contohnya ikuti ya. Stop bully. SD apa? SDN Fohomane. Oke. 1, 2, 3. Stop bully di SDN Fohomane. Luar biasa. Oke. Silakan. Sudah ya Mama ya. Oke, yang terakhir dari Bapak Anto sendiri sebagai tokoh masyarakat di desa ini ya. Nilai-nilai apa yang harus terus ditanamkan di rumah, di lingkungan masyarakat ya, biar anak-anak tuh bertumbuh dengan rasa empati dan saling menghormati, bukan mengejek atau merendahkan. Baik, terima kasih. Untuk saya, kita sebagai tokoh masyarakat di sini, nilai yang kita harus bangun adalah nilai kekeluargaan. Ini yang kita harus tanamkan untuk anak-anak kita, gini. Keluarga kita dan juga lingkungan kita. Ini yang kita harus tanamkan supaya anak dia bisa keluar itu dengan nilai kekeluargaan yang sudah kita ajarkan di dalam keluarga kita sendiri. Sehingga dia ke luar lingkungan atau keluar daerah, hal ini yang dia akan bawa. Dia pergi keluar, dia ketemu dengan teman-teman yang lain, sudah dia merasakan bahwa itu adalah teman saya atau itu adalah keluarga saya. Ya. Jadi untuk dari saya yang terakhir adalah yang kita bangun juga adalah komunikasi untuk anak-anak kita. Ya, ini hal yang sederhana. Kita juga jangan lupa untuk meluangkan waktu yang lebih banyak untuk kita bekerja. Tapi satu hal yang kita harus bangun adalah komunikasi bersama dengan anak, sehingga anak juga bisa ada dengan kita. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan juga untuk terima kasih untuk RRI yang sudah hari ini kita bisa bersama untuk kita di sini. Terima kasih. Oke, terima kasih ya untuk, boleh silakan minum ya. Oke, terima kasih banyak ya untuk Bapak Kepala Sekolah SDN Fohomane, Bapak Anton selaku tokoh adat di desa apa ini? Lakan Mau ya, dan Mama Filo. Hafal Mama Filo punya muka, nanti pula pas keluar minta nomor HP. Biar kalau bingung larinya kemana? Ke Mama Fi? Oke, kalau dibully, kalau tidak ada masalah jangan cari Mama. Tidak ada masalah jangan cari masalah ya. Oke, ini puas banget ya sama jawaban dari hasil diskusi kita ya dengan tema
mengubah ya perundungan menjadi sebuah pelukan. Semoga semuanya tahu ya kalau bullying itu tidak baik. Jadi stop bullying ya. Ada nggak sih slogannya itu soal bullying? Oke, stop bullying aja, stop bullying aja ya. Oke, 1, 2, 3. Stop bullying di SDN Pohomane. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk ketiga narasumber kita, untuk Bapak Ibu Guru dari SDN Pohomane dan juga Bapak Mama yang sudah hadir, dan terlebih untuk adik-adik semua, tepuk tangan untuk kita. Luar biasa. Untuk menyaksikan kegiatan RRI Back to School ini bisa kalian saksikan di RRI YouTube channel kita ya. Di YouTube channel kita ya, RRI Atambua Official ya. Nantikan, nanti kita bakal kasih tahu. Oke. Oke, tapi sebelum saya pamit, berdiri dulu. Ada permintaan kecil dari Mama Vilo. Gimana tadi Mama? Coba kasih contoh. Ini ya, ini loh. Oke. Love. Sayangi anak. Lindungi agak tekuk ya. Lindungi, nyaman bagi anak. Oke. Stop bullying. Bisa? Hafal? Hafal? Oke. Ada yang mau bergabung? Ada yang bergabung? Oke. Sayangi Oke. anak. Sayangi anak, lindungi, nyaman anak, stop bullying. Sekali lagi. Oke. Oh yes, aduh, ini penampil cilik kita ya. Oke. 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 Lihat sini. Menghadap sini ya. Oke. Iya. Ya, geser ke sini. Ya. Lo tuh di mana? Lo tuh mana ya? Ini lo tuh paling terkenal di Pohomane. Mai, oke. Oke. Bagaimana? Sayangi anak, lindungi, nyaman anak, stop bullying. Gitu. Oh, sekali lagi, biar lebih mantap. Oh, gini aja, stop bullying di SDN Pohomane. Oke. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sayangi anak, lindungi, nyaman bagi anak, stop bullying di SDN Pohomane. Yeay. Oke, saya Ranti Suparji pamit dari RRI Talk Show ya, RRI Back to School, nantikan di edisi berikutnya ya. Dan sebagai penutup kita akan menyaksikan penampilan dari SDN Pohomane, adik-adik yang cantik dan ganteng ini. Bye-bye. Makasih Katia. Makasih RRI. Terima kasih, baru saja kamu ikuti rangkaian program Back to School, talk show keindonesiaan dengan tema Sekolah di Ujung Negeri Mengubah Perundungan dengan Pelukan. Angkat tiga setia, angkat tiga mosutia, tama mai te beba, tama mai songket ba.
yang